Juga masuk varian Omikron, Kementerian Perhubungan ubah masa karantina menjadi 10 hari. Erupsi Semeru, Presiden instruksikan tanggap darurat. Halo, selamat sore pemirsa. Program News Screen kembali menemani Anda untuk menyampaikan berbagai informasi ekonomi bisnis dari dalam negeri. Selain dua informasi utama tadi, sejumlah informasi ekonomi dan bisnis lainnya akan kami hadirkan. Tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini agar kita terbebas dari COVID-19. Saya Prisa Sobodatu, inilah News Screen selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, di mana guna mencegah masuknya varian baru COVID-19, Kementerian Perhubungan telah merilis peraturan baru sebagai panduan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat menggunakan pesawat dari luar negeri. Peraturan baru yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 106 Tahun 2021 ini antara lain mengubah waktu karantina warga asing atau warga Indonesia dari 11 negara yang semula 7 hari menjadi 10 hari. Selain itu, Surat Edaran Nomor 106 ini juga mewajibkan kru pesawat untuk melakukan tes PCR pada saat kedatangan. Surat Edaran baru ini juga mengubah ketentuan masa berlaku hasil tes PCR bagi kru pesawat udara yang semula berlaku 7 kali 24 jam, kini akan diubah menjadi 3 kali 24 jam. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novi Rianto memastikan Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 3 Desember 2021. Merubah karantina di luar 11 negara yang semula 7 hari menjadi 10 hari. Ini kita berlakukan juga di SE kita. Kemudian merubah syarat PCR bagi personil pesawat udara asing yang semula adalah 7 kali 24 jam, kita perketat menjadi 3 kali 24 jam. Dan menambahkan ketentuan wajib tes PCR pada saat kedatangan untuk personil pesawat udara asing maupun pilot-pilot kita yang datang dari luar negeri. Kita ke Otoritas Pengelola Bandara Soekarno-Hatta yang terus memperketat pintu masuk kedatangan internasional dari para penumpang luar negeri guna mencegah masuknya varian Omikron. Otoritas Bandara langsung berkoordinasi dengan imigrasi dan kantor kesehatan pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta dalam memeriksa dokumen perjalanan WNA. Otoritas Pengelola Bandara Soekarno-Hatta terus memperketat pintu masuk kedatangan internasional dari para penumpang luar negeri yang hendak masuk jalur penerbangan guna mencegah masuknya varian Omikron ke Indonesia. Senior Manager and Legal Bikam Bandara Soekarno-Hatta Holik Muardi mengaku pihaknya langsung berkoordinasi dengan imigrasi dan kantor kesehatan pelabuhan untuk langsung menjemput bola dalam memeriksa dokumen perjalanan WNA. Sesaat setelah keluar dari pesawat guna mendeteksi lebih awal dari ancaman virus Omikron yang dibawa oleh penumpang luar negeri. Nah, kami di Bandara Soekarno-Hatta bekerjasama dengan stakeholder terkait juga proaktif untuk mencegah masuknya carrier ya yang membawa virus varian baru ini. Salah satunya adalah langkah proaktif dari petugas imigrasi yang melakukan di line pertama itu bersama KKP untuk mencegah apabila ada terindikasi penumpang yang diindikasi pernah melewati perjalanan di 11 negara tersebut. Pihak bandara mencatat dalam satu hari jumlah penumpang pesawat yang datang dari luar negeri bisa mencapai 3.000 orang, baik WNI maupun WNA. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara untuk IDX Channel. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bersama dengan serikat pekerja di seluruh Indonesia akan melakukan aksi dan juga mogok massal pada 8 Desember 2021 mendatang. Aksi tersebut menuntut pemerintah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap inkonstitusional.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mendesak pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional dan meminta pemerintah dan DPR tidak memperlakukan undang-undang tersebut sebelum diperbaiki. Presiden KSPI Said Iqbal memastikan para serikat buruh akan terus menyuarakan agar pemerintah mematuhi keputusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Setidaknya 100.000 buruh akan melakukan mogok kerja dan aksi di sejumlah titik di Jakarta, mulai dari Balai Kota DKI Jakarta, Gedung Mahkamah Konstitusi, dan Istana Negara. Sikap KSPI yang didukung oleh Partai Buruh menyatakan menolak sikap pemerintah yang tidak taat kepada keputusan Mahkamah Konstitusi. Aksi buruh di tiap-tiap provinsi, di tiap-tiap kabupaten kota, di seluruh Indonesia akan terus dilakukan mulai tanggal 6 sampai 10 Desember yang melibatkan puluhan ribu buruh. Yang kedua, aksi unjuk rasa nasional. Aksi unjuk rasa nasional dipusatkan di Istana, Gedung Mahkamah Konstitusi, dan Balai Kota. KSPI menegaskan akan terus mendesak pemerintah tidak memperlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. KSPI juga akan melakukan kampanye internasional terkait putusan MK yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Penyelenggara negara tidak dibenarkan mengambil kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dengan mendasari pada norma Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Jakarta, Rizka Ayu, IDX Channel. Ya, pemirsa, ribuan buruh dipastikan akan melakukan aksi mogok massal dan unjuk rasa besar-besaran di Jakarta sebagai bentuk protes terhadap penetapan UMP tahun 2020. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Strategic Action atau CISA, Heri Mendrova, mengakui bahwa rencana mogok kerja dan unjuk rasa massal yang akan dilakukan Serikat Pekerja seluruh Indonesia mulai hari ini hingga 10 Desember 2021 mendatang akan merugikan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain mengganggu operasional serta juga industri, aksi unjuk rasa ini juga akan mempengaruhi iklim investasi karena sektor industri tidak kondusif. Heri meminta pemerintah memfasilitasi buruh dengan pelaku usaha agar menemukan titik temu dalam menyelesaikan tuntutan buruh seperti besaran upah. Heri mengakui beberapa sektor masih memiliki profit yang baik di tengah pandemi. Heri berharap aksi mogok kerja dan unjuk rasa massal tidak berlangsung terlalu lama agar tidak berdampak buruk bagi pertumbuhan investasi nasional. Ketika buruh melakukan aksi mogok massal ya, dalam skala yang cukup besar, kuantitas yang cukup besar, ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya, apalagi hal ini akan cukup berpengaruh dan itu negatif tentunya terhadap cita-cita pemerintah dan target pemerintah yang memiliki visi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7%. Tuntutan buruh ini adalah soal upah. Nah, soal upah ini juga harus direspons lebih bijak oleh pemerintah. Ya, pemirsa, Kemenparekraf pastikan dampak erupsi Semeru terhadap sektor pariwisata. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut. Jika Anda adalah investor saham, Anda mendapat keuntungan di antaranya capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham. Dividen, yaitu pembagian laba kepada pemegang saham. Keuntungan lainnya, investor bisa memperoleh pendapatan tambahan dengan meminjamkan sahamnya melalui layanan pinjam meminjam efek atau PME. Apa itu PME? PME merupakan pinjaman efek sementara berupa saham dari investor untuk keperluan penyelesaian transaksi bursa. Apa saja manfaat yang didapatkan? Investor memperoleh keuntungan. Investor tetap dapat menerima dana sebagai pengganti dividen jika ada pembagian dividen saat sahamnya sedang dipinjamkan. Pendapatan yang diterima investor dari layanan PME dapat digunakan untuk membayar biaya penyimpanan saham.
Saat nilai saham turun, investor tetap dapat memperoleh pendapatan hingga mengurangi potensi kerugian. Dan yang terpenting, KPEI menjamin pengembalian saham yang dipinjamkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Menarik bukan? Prosesnya sangat sederhana. Investor cukup menghubungi perusahaan sekuritas dan menandatangani formulir perjanjian PME. Selanjutnya, jika terdapat kebutuhan penyelesaian transaksi bursa oleh peminjam, saham yang akan dipinjamkan diserahkan kepada KPEI melalui perusahaan sekuritas. Setelah proses PME selesai, maka KPEI akan mengembalikan saham yang telah dipinjamkan dan memberikan pendapatan kepada investor melalui perusahaan sekuritas. Segera hubungi perusahaan sekuritas Anda, Customer Care KPEI, atau kunjungi website kami untuk mengetahui layanan PME. PME, pinjamkan sahamnya, dapatkan manfaatnya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program News Screen. Erupsi Gunung Semeru Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang terjadi Sabtu sore akhir pekan lalu membawa dampak psikologis dan ekonomi yang besar bagi warga sekitar. Guguran awan panas bahkan menyebabkan 14 korban jiwa warga sekitar lereng Gunung Semeru dan pray for erupsi Semeru. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan keprihatinannya atas terjadinya erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Menparekraf memastikan pemerintah akan bergerak cepat tanggap dalam menangani serta memulihkan dampak erupsi tersebut, terutama nasib para warga yang terdampak erupsi. Sandiaga juga mendoakan agar semua warga yang berada di sekitar Gunung Semeru diberikan keselamatan dan perlindungan. Seperti desa wisata Ranupani yang ada di lereng Gunung Semeru itu adalah salah satu desa wisata yang masuk menjadi 50 desa wisata terbaik. Itu ada di lereng Gunung Semeru di tingkat ketinggian yang tertinggi. Itu sekarang juga belum mendapatkan kontak kami dengan mereka. Jadi doa kami, keprihatinan kami, dan mudah-mudahan langkah pemerintah segera tanggap cepat untuk menangani dan merecovery, melakukan search and rescue terhadap yang terdampak meletusnya Gunung Semeru. Di sisi lain, pemerintah memastikan melakukan tanggap darurat bencana erupsi Gunung Semeru, terutama untuk memastikan dampak erupsi terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di sekitar Gunung Semeru. Dari Jakarta, Vicky Rian, Dias Triawan, IDX Channel. Ya, pemirsa, erupsi Gunung Semeru telah menelan korban jiwa 14 orang. Ratusan keluarga juga harus dievakuasi ke tempat pengungsian. Dan Presiden Joko Widodo langsung memberikan arahan jajaran kementerian untuk segera melakukan langkah tanggap darurat menangani korban erupsi Gunung Semeru. Arahan Presiden Joko Widodo terkait langkah tanggap darurat korban erupsi Gunung Semeru Kabupaten Lumajang, Jawa Timur langsung dijalankan sesuai tupoksi masing-masing kementerian dan lembaga. Presiden menginstruksikan untuk secepat mungkin melakukan langkah tanggap darurat langsung kepada Kepala BNPB, Dirjen TNI Suharyanto, Menteri Sosial Tri Risma hari ini hingga kepala daerah setempat. Presiden juga secara khusus meminta Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk segera menyalurkan bantuan pelayanan kesehatan dan logistik bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru dapat diselesaikan dengan segera. Presiden juga mengimbau agar masyarakat untuk selalu mengikuti arahan petugas di lapangan. Kepala negara juga mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan lantaran Indonesia berada di wilayah rawan bencana atau Ring of Fire. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, sejumlah korban erupsi Gunung Semeru dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dan diketahui kebanyakan mengalami luka bakar yang cukup parah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi yang meninjau langsung di RSUD Pasuruan dan berencana akan mendatangkan dokter dan juga perawat yang ahli menangani luka bakar.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi telah melakukan tinjauan warga korban erupsi Gunung Semeru di Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Dalam tinjauannya, Muhadjir Effendi mengatakan rata-rata korban yang ditangani di RSUD Pasirian kebanyakan mengalami luka bakar parah, bahkan luka bakarnya mencapai 80%. Untuk itu, pemerintah berencana akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendatangkan dokter dan perawat yang ahli menangani luka bakar ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian karena pasien korban gunung erupsi tidak memungkinkan dipindahkan ke rumah sakit yang lebih layak. Dan kita akan mengambil kebijakan nanti dokternya dan perawatnya yang akan kita kirim. Bantuan dokter dan tenaga perawatnya yang ahli, yang menguasai di bidang penanganan luka bakar, termasuk dokter bedah plastik. Secara total, jumlah pasien korban erupsi yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian mencapai 16 orang, dan 6 diantaranya mengalami luka bakar yang parah akibat terkena guguran awan panas Gunung Semeru. Selain meninjau RSUD Pasirian, Menko PMK juga meninjau posko pengungsian di Desa Penanggal dan RSUD Dr. Hartoyo Lumajang. Dari Jakarta, Rikian Wardi, IDEX Channel. Sementara itu, pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB langsung mengirimkan bantuan kemanusiaan terhadap korban erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Bantuan yang disalurkan BNPB berupa bantuan logistik dasar seperti makanan, obat-obatan, dan selimut kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru. BNPB bergerak cepat mengirimkan bantuan serta tim evakuasi untuk menanggulangi dampak erupsi Gunung Semeru. Bantuan yang disalurkan berupa bantuan logistik dasar seperti makanan, obat-obatan, dan juga selimut kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Selain itu, melalui BNPB Lumajang, pemerintah juga melakukan pemantauan serta pendataan dan evakuasi serta tindakan penanganan darurat lain seperti pembangunan tenda pengungsian 3 titik di 2 kecamatan yakni Pronojiwo dan juga Sumberwulu. Saat ini status Gunung Semeru oleh BMKG dan Kementerian ESDM masih dalam status level 2 waspada. Untuk memastikan tahap-tahap penanganan darurat, khususnya penanganan pengungsi, ini bisa berjalan secara tepat dan cepat. Dan tentunya kebutuhan dasar dari para pengungsi ini akan kami yakinkan untuk terdukung secara maksimal. Yakinlah bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, relawan, dan segenap komponen bangsa yang lainnya ini tetap akan serius dan konsisten untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru yang tadi saya sampaikan. Sementara itu, pemirsa, bantuan untuk korban terdampak erupsi Semeru di pengungsian terus berdatangan hingga siang hari ini. Bantuan berupa pakaian dan juga sembako dari sejumlah organisasi dan instansi terus berdatangan di posko bantuan lapangan Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Bantuan berupa pakaian dan sembako terus didistribusikan bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Bantuan demi bantuan terus berdatangan di posko bantuan lapangan Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Tentu saja bantuan bagi korban erupsi Semeru ini sangat dibutuhkan oleh para warga. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Awali hari Anda dengan beragam informasi bisnis terkini yang kami kemas dalam berita teraktual dan berkualitas. Power Breakfast, informasi terkini seputar ekonomi, bisnis, pasar modal, dan industri kreatif yang dikemas secara ringan. New Screen menyajikan informasi ekonomi, bisnis, dan keuangan. Market Headline menayangkan berita ekonomi dan bisnis dalam bahasa Inggris. Saksikan program-program berita ekonomi dan bisnis terkini langsung dari sumbernya, live
hanya di IDX Channel. Your trustworthy economic, business, and capital market channel. Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati ensured that the appointment of Indonesia as the G20 presidency in 2022 provided opportunities and momentum for Indonesia in various aspects, including the economy. Wah, ajang pertemuan para pemimpin global di dalam membahas tantangan dunia. Erick Thohir said there were indications of corruption within President Xi. Para petinggi negara anggota G20 sepakat untuk mengurangi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius. Kita bisa target kita maju, tetapi dengan bantuan teknologi dan investasi dari internasional. Kementerian Keuangan menilai pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 belum berjalan secara merata di seluruh. Pemulihan ekonomi global tidak merata. Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam program News Screen. Menteri BUMN Erick Thohir secara resmi mengganti Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dan keputusan resmi diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS PLN yang akhirnya resmi mengangkat Darmawan Prasojo sebagai Direktur Utama PLN yang baru. Rapat Umum Pemegang Saham PLN tahun 2021 memutuskan mengangkat dan menetapkan Darmawan Prasojo sebagai Direktur Utama PLN, menggantikan Zulkifli Zaini. Surat keputusan RUPS disampaikan oleh Menteri BUMN di kantor pusat PT PLN Persero di Jakarta dan berlaku sejak 6 Desember 2021. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyampaikan, dalam mengelola perusahaan terutama dalam BUMN, seorang pemimpin harus menyandarkan tanggung jawab yang diemban dengan hati dan keikhlasan. Menurut Erick Thohir, Zulkifli Zaini yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PLN sejak Desember 2019, dinilai telah memimpin perusahaan yang melayani kebutuhan hidup seluruh rakyat Indonesia ini dengan hati dan keikhlasan. Kepada Dirut PLN yang baru, Menteri BUMN ini berpesan kepada Darmawan Prasojo untuk melanjutkan upaya transformasi yang telah dilakukan dapat terus ditingkatkan. Salah satunya transisi energi yang dilakukan PLN perlu dilakukan terobosan sehingga tidak membebani negara dan masyarakat. Adapun di sisi lain, dalam kurun 2 tahun, PLN telah memperbaiki kinerja keuangan dan berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp345,4 triliun dan mencapai laba bersih Rp5,99 triliun pada tahun 2020. Laba ini naik 39,3% dibandingkan pada tahun 2019. Selain itu, PLN juga berhasil menurunkan jumlah rasio utang menjadi senilai Rp452,4 triliun dari Jakarta, IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke Bursa Efek Indonesia di mana hari ini kembali kedatangan anggota baru, yaitu salah satunya PT Widodo Makmur Perkasa Tbk. Emiten berkode saham WMPP dan bergerak di bidang consumer good ini serta komoditas agriculture menawarkan sebanyak 4,41 miliar saham ke publik. Bursa Efek Indonesia hari ini kembali kedatangan anggota baru yaitu PT Widodo Makmur Perkasa Tbk. Emiten berkode saham WMPP ini bergerak di bidang consumer goods dan komoditas agrikultur yang terintegrasi secara holistik dan memiliki 5 lini bisnis yakni livestock, meat processing, poultry, komoditi, serta construction dan energi. Saat IPO, perseroan yang berdiri sejak tahun 1995 melepas sebanyak 4,41 miliar saham baru atau setara 15,02% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan dengan harga penawaran senilai Rp160 per saham. Dengan demikian, perseroan akan mengantongi dana segar dari investor sebesar Rp707,04 miliar. Adapun perseroan akan menggunakan dana hasil IPO sekitar 11,50% untuk pengembangan kerjasama operasi KSO Export Yard, logistik dan rumah potong hewan di Australia bersama mitra. Kemudian sekitar 19% akan digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas peternakan terintegrasi dan perkebunan jagung di Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dan pemberian modal kepada entitas usaha 19%, sedangkan sisanya sekitar 50,5% digunakan untuk modal kerja perseroan. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.
Dan pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisir resiko kematian hingga 73%. Untuk itu pemirsa, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi di masa pandemi, menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Saksikan News Screen setiap Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan perbaharui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Prisa Samudatu. Selamat sore. Sampai berjumpa kembali. Hai Sobat Investor, kalian ingin tetap bisa menabung meskipun keadaan keuangan kalian sedang sulit? Dengerin tips berikut ini ya. Kita masuk ke tips yang pertama ya. Nah, yang pertama, kalian harus memenuhi semua kebutuhan rutin kalian terlebih dahulu nih. Barulah setelah itu kalian bisa mengalokasikan pendapatan kalian untuk memenuhi kebutuhan pelengkap lainnya. Kita masuk ke tips yang kedua ya Sobat Investor. Jadi penting sekali bagi kalian untuk menutup hutang sesuai dengan kemampuan kalian. Selain itu, kalian juga perlu menentukan utang mana yang harus kalian dahulukan untuk dilunasi. Selain itu, penting juga untuk selalu menyesuaikan dengan uang tunai yang kalian miliki. Tips selanjutnya yaitu tips yang ketiga. Jadi kalian penting sekali untuk menekan biaya bulanan nih Sobat Investor. Jadi kalian juga memang harus memangkas kebutuhan yang memang sifatnya hanya pelengkap saja. Dan penting sekali bagi kalian untuk mempertahankan biaya bulanan yang sifatnya memang untuk kebutuhan utama kalian. Tips yang keempat terkait dengan pengelolaan aset. Jadi jika ternyata penghasilan yang kalian miliki ini tidak bisa menutup kebutuhan kalian, maka kalian bisa mempertimbangkan untuk menjual aset yang kalian miliki. Tips yang kelima, jangan lupa sisihkan sekitar 10% dari penghasilan kalian untuk ditabung di tiap bulannya. Dan saat keadaan keuangan kalian sedang sulit, tidak menjadi alasan untuk gagal mencapai impian. Jangan lupa ya, harus selalu rajin dan juga disiplin dalam menabung Sobat Investor. Inspirasinya dari mana? Bisa yakin gitu untuk kita membentuk Home Care 24? Karena suatu panggilan jiwa ya, di Indonesia belum ada menggeluti dunia bisnis healthcare. Jangan cuma ngelihat langit, tapi juga ingat bahwa kaki kita tuh masih di tanah gitu. Jangan cuma lihat